Akibat dari telat mengganti oli, kita akan merasakan boros menggunakan BBM. Nah, apalagi kalian menggunakan Pertalite, menggunakan Pertamax. Hey, what's up man? Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini aku ingin membahas tentang apa akibat dari telat mengganti oli. Nah, mungkin bagi kalian ada yang telat mengganti oli hampir 5 bulan, apalagi cewek-cewek ini hampir setahun, ya kan? Pas dibawa ke bengkel, udah nggak ada lagi olinya, udah kering kerontang ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang apa akibat dari ganti oli kalau kita telat. Oke, akibat yang pertama adalah komponen-komponen mesin ini akan cepat rusak men. Nah, jadi kenapa kalian diusahakan mengganti oli kadang sekali sebulan, sekali 2 bulan, itu supaya komponen-komponen mesin ini tidak cepat rusak. Kenapa? Karena oli yang kotor itu sudah tidak layak lagi dan sudah encer dan mengandung garam yang akan memakan komponen-komponen mesin seperti piston juga udah dimakan dia, ya kan? Jadi piston juga akan rusak kalau kita telat mengganti oli. Nah, jadi maka dari itu kenapa kita dirutinkan mengganti oli setiap ada yang setiap, ya tergantung motornya juga ya kan. Ada yang 2 kali, 1 kali sebulan, ada yang 1 kali 2 bulan. Nah, jadi kalau kita rutin mengganti oli, mesin kita pun akan awet untuk selamanya men. Jadi kalau kita membiarkan oli yang lama tetap di mesin ini akan menyebabkan kerja mesin itu akan berlebihan men. Nah, itu dia yang pertama, akibat dari telat mengganti oli. Yang kedua, tarikan motor CB 150R atau kalau kalian motor yang lain akan terasa berat men. Nah, jadi komponen-komponen yang ada di mesin ini itu menyatu semua men, berkesinambungan, mulai dari aki, dari minyaknya, dari kabel-kabelnya sampai dia ke oli. Nah, jadi tarikan motor akan menjadi lebih berat kalau kita telat mengganti oli. Karena oli yang dalam itu sudah encer. Nah, jadi perputaran itu tidak sebagus yang baru lagi men. Nah, jadi mungkin kalian pernah merasakan motor kalian itu berat sekali. Itu karena kalian itu udah lupa nih mengganti oli. Dan akibat dari telat mengganti oli itu pun bisa membuat motor kita itu berasap men. Nah, jadi disarankan nih kalau kalian mau mengganti oli rutin, kalian catat kapan kalian mengganti oli rutin. Jadi kalau ada kalian punya handphone nih ya kan, kalian buat alarm di situ. Jadi kalian pun bisa mengganti oli secara rutin. Nah, jadi kalau CB 150R olinya itu nggak 1 liter, olinya itu 1,2 liter. Dan kalau kalian buat 1 liter itu bakal cepat prosesnya pergantiannya lagi men. Jadi disarankan nih kalian itu harus rutin mengganti oli, apalagi yang baru nih ya kan, motor baru. Kalian juga disarankan cepat mengganti oli supaya mesin kalian itu bagus untuk 3 tahun. Jadi motorku ini udah 3 tahun pas, mesinnya masih awet men, karena aku rutin mengganti oli. Akibat dari telat mengganti oli yang ketiga, mesin cepat menjadi overheat. Ya, kalian tahu overheat itu apa? Overheat itu adalah di saat kalian membawa motor ini tiba-tiba mati dalam jangka waktu 5 detik dan terus kalian hidupkan lagi, mati terus bisa lagi dibawa. Nah, jadi overheat itu seperti ini men, sini. Nah, jadi overheat itu nanti kalian hidupkan ini, kalian bawa kencang nih, lampu indikator ini hidup sendiri. Nah, tiba-tiba kalian bawa hidup sendiri. Nah, jadi itulah akibat dari kalau kalian telat mengganti oli, mesin cepat panas men. Nah, jadi karena semuanya ini komponen-komponen ini nyatu semua, jadi dari oli, perputaran dari ini. Nah, jadi pas kalian telat mengganti oli, disitulah menjadi overheat. Nah, overheat ini pun sebenarnya ada 2 macam juga. Kadang dia stop kontak kita yang rusak, kadang oli mesin. Nah, jadi kalau oli mesin ini kan kalau rutin kita nggak bakal terjadi overheat. Nah, jadi disarankan kalian itu rutin mengganti oli. Yang bagi cewek-cewek ya, tolong ingatkan pacarnya ya untuk mengganti oli, oke? Dan itulah dia yang ketiga, akibat telat mengganti oli. Yang keempat, bahan bakar akan menjadi lebih boros. Nah, kenapa lebih boros? Makanya dari awal tadi sudah saya bilang ya kan, semuanya itu komponen-komponen itu menyatu semua men, ya kan. Tanpa ban ini nggak bisa jalan ya.
Jadi akibat dari telat mengganti oli, kita akan merasakan boros menggunakan BBM. Nah, apalagi kalian menggunakan Pertalite, menggunakan Pertamax yang mahal, ya kan. Nah, jadi karena perputaran dari piston ini tidak lancar lagi, karena kan oli ini untuk melancarkan dan melumasi oleh piston. Nah, jadi kalau kalian telat mengganti oli, semuanya akan terasa berat, boros, dan kalian akan merasakan tong kalian kok cepat habis nih, ya kan. Nah, jadi itulah dia kalau kalian telat mengganti oli. Nah, jadi disarankan kalian tuh mengganti oli sebenarnya satu kali 3 bulan. Nah, tapi yang maksimalnya yang paling bagus adalah 2000 km sama 3000 km. Nah, dari situlah kalian harus membaca panduan-panduan dari buku. Kalau kalian beli motor baru 2000 km atau 3000 km itu biasanya sih 3 bulan ya. Kalau pemakaian di kota 3 bulan lah baru diganti. Nah, itulah dia akibat dari telat mengganti oli. Nah, disarankan kalian jangan telat mengganti oli. Kalian rutin mengganti oli, walaupun kalian ganti di rumah, kalian ganti di bengkel juga nggak apa-apa. Kalau saranku sih kalian ganti di rumah aja. Kalau kalian pengen ke showroom, kalian langsung servis aja. Oke, itulah dia resiko telat mengganti oli. Oke, terima kasih dong kalian ikuti videoku. Yang lucu-lucu juga kalian simpan juga ke otak kalian ya. Oke, kalau kalian cewek yang menemukan video ini, kalian bilang ke pacar kalian bahwasanya ganti oli itu seperti ini. Oke, terima kasih. I love untuk kalian semua, men. Bye bye.